Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait mobile seamless learning. Ya, jadi apa Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar atau membaca literatur yang berkaitan dengan seamless learning? Apa sudah pernah membaca literatur yang berkaitan seamless learning? Ini apa suara saya terdengar? Iya, Bu, terdengar. Oke. Ini saya tanya dulu ya. Apa sudah pernah mendengar istilah seamless learning, membaca atau pernah mendengar kuliahnya atau seperti apa? Belum pernah, Bu. Belum pernah? Kalau belum baca artikel atau istilah ini baru bagi Bapak Ibu sekalian atau bagaimana? Bisa silahkan ditulis message ya kalau misalkan ini untuk saya ingin melihat feedbacknya ya. Sebagian besar ini baru ataukah sudah pernah ada yang belajar terkait dengan seamless learning ini? Kalau baru mendengar, silahkan raise hand. Bagi yang baru mendengar, raise hand. Oke, saya mau melihat secara umum ya. Ada lagi? Bagian besar ya. Yang tidak raise hand berarti sudah pernah ya. Oke, baik. Jadi seamless learning ini sebetulnya bukan teori baru ya. Ini sebetulnya sudah lama teori seamless learning dan kaitannya di UM juga kita sudah beberapa tahun ya meneliti, banyak disertasi juga fokus pada seamless learning, dan beberapa tahun ini juga S2 bahkan mahasiswa S1 juga mulai meneliti seamless learning. Nah, seamless learning ini booming ya, mobile seamless learning ini booming sejak berkembangnya mobile device. Ya, jadi ada dua tonggak sejarah perkembangan dari mobile learning ini adalah di tahun 90-an ya. Jadi di tahun 90-an ini dengan adanya reforming, adanya keinginan untuk mereformasi pendidikan tinggi, sehingga muncullah keinginan untuk menghubungkan antara pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. Ini terjadi di Amerika ya. Jadi sejarahnya itu adanya keinginan untuk mereformasi pendidikan tinggi, karena pada saat itu proses pembelajaran hanya dominan terjadi di dalam kelas. Jadi yang diakui itu secara formal itu ya di dalam kelas. Nah, kemudian dengan adanya keinginan itu telah banyak ya penelitian
penelitian yang dilakukan oleh praktisi dan juga para akademisi ya untuk bagaimana mengelaborasi atau menghubungkan ya adanya experience di dalam kelas dan juga di luar kelas. Nah, kemudian Kuh juga dengan di artikel yang sama ini bagaimana supaya proses pengakuannya itu ya berada secara top down. Jadi dari pengambil kebijakan itu memberikan pengakuan ya bagaimana pembelajaran di luar kelas juga ini bisa dioptimalkan untuk meningkatkan atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, intinya adalah bagaimana mengintegrasi formal dan informal. Ya, dalam hal ini informal itu dianggap di luar kelas ya pada zaman itu, sehingga itu yang menjadi fokus reformasi. Kemudian adanya perkembangan teknologi ya, khususnya teknologi device di awal tahun 2000-an sehingga bagaimana device itu bisa menjadi one to one ya, one on one. Setiap orang memiliki satu device sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antara misalkan di dalam kelas dan di luar kelas secara berkesinambungan. Nah, oleh karena itu muncullah istilah mobile assisted seamless learning. Mobile assisted seamless learning ini berkembang ya di awal 2000-an, diprakarsai oleh Wong dan Prof. Lui dari Nanyang Technological University dari National Institute of Education ya, National Institute of Education. Jadi mengatakan bahwa ini adalah reinkarnasi ya, reinkarnasi dari seamless learning yang ada. Nah, kebetulan saat ini kita juga sedang ya ini dalam proses pengajuan usulan ya di NTU untuk menjadikan Dr. Wong ini adjunct profesor di TEP. Nah, ini barusan saya juga sedang lagi chatting dengan Dr. Wong. Saya menginfokan kalau saya mau diskusi kaitannya seamless learning dimension yang Dr. Wong propose. Jadi beliau ini juga pernah ya memberikan kuliah ya kaitannya seamless learning di TEP beberapa tahun yang lalu. Nah, semoga tahun ini juga beliau bisa memberikan kuliah langsung ya terkait dengan seamless learning. Nah, berkat kuliah itu ada banyak inspirasi yang muncul ya di disertasi mahasiswa di S3 TEP di UM ya. Sebelum itu saya ingin jelaskan dulu dimensinya ya. Sorry. Lagi freeze. Ini kelihatan nggak anunya? Apa terlihat? Iya Bu, sudah terlihat. Lihat ya. Saya kira dimensi ini teman-teman semua bisa dapatkan ya di setelah browsing mobile seamless learning ini pasti akan keluar framework ini. Jadi Dr. Wong dan Prof. Lui juga ahlinya ya seamless learning ini, tapi beliau sayangnya ini sudah pensiun. Jadi tidak memberikan kuliah lagi, jadi dilanjutkan oleh Dr. Wong. Nah, ada 10 dimensi ya. Sebetulnya dari 10 dimensi ini kalau kita mengklasifikasi ada 3 bagian utama ya, ada 3 fokus, yaitu fokus pada teknologi, kemudian fokus pada pedagogi, dan juga fokus pada learner ya, pada peserta belajarnya. Nah, kita lihat
bagaimana dimensi-dimensi pada mobile assisted seamless learning ini, ya, atau mobile seamless learning. Jadi dimulai dari MSL 1, mobile seamless learning dimensi 1, yaitu bagaimana menggabungkan informal dan formal, ya. Kemudian MSL 2 ini bagaimana menggabungkan personalize atau pembelajaran individu dengan social learning, ya. Jadi ini ada pada MSL 2 personal dan sosial. Kemudian MS3 ini adalah across location. Bagaimana pembelajaran ini melintas lokasi, ya. Kemudian MSL 4 ini adalah across time, yang melintas waktu. Kemudian MSL 5 bagaimana ubiquitous access to learning resource, ya, bagaimana mengakses learning resource, ya. Kemudian MSL 6, ya, MSL 6 ini bagaimana menggabungkan fisikal, ya, fisikal dan digital konteks, ya. Kemudian MSL 7 bagaimana menggunakan multiple device. Kemudian MSL 8 multiple learning task. Ini berkaitan dengan pedagogi, ya. Berkaitan dengan pedagogi dan konteks, ya, konteks. Kemudian 9 berkaitan dengan knowledge synthesis. Kemudian 10 multiple pedagogical model. Ini kaitannya tadi dengan multiple task. Kita bisa melihat di sini bagaimana penghubung, ya, garis-garis penghubung antara multiple learning task dengan multiple pedagogical model. Nah, bagaimana ini bisa diwujudkan? Kita bisa lihat contohnya, ya. Ketika pembelajaran itu didesain flip, ya, ini kita berbicara blended, ya, kalau untuk saat ini. Di sini di tulisan Dr. Wong ini belum menyinggung istilah flip learning, ya, dan juga intinya tipe dari blended learning ini belum banyak dikaji. Padahal di dalam proses pengimplementasian dimensi-dimensi mobile seamless learning ini sangat erat kaitannya dengan flip learning, ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran di kelas itu dilakukan, misalkan telah dilakukan semacam brainstorming, ya, di rumah dengan misalkan mereka diminta untuk membaca sebuah buku cerita. Ini misalkan pembelajaran untuk anak di sekolah dasar misalkan. Jadi mereka membaca buku cerita, kemudian ini posisinya adalah kita mengimplementasikan dimensi informal, ya, mengimplementasikan informal learning karena terjadi di luar kelas. Di konteks mobile seamless learning ini tidak ada sesuatu yang baku mengatakan bahwa harus didahului oleh formal learning kemudian informal, ya, sehingga di sini sangat fleksibel dalam mendesain menggunakan konteks dimensi dari mobile seamless learning ini, ya. Jadi misalkan didahului dengan informal dengan meminta siswa itu membaca di sekolah, di rumah, membaca sebuah buku, ya, buku cerita misalkan. Nah, sesampai di sekolah, ya, jadi konteks yang digunakan di rumah yaitu konteks informal, kemudian konteksnya fisik karena dia menggunakan membaca buku, ya, membaca buku. Nah, kemudian begitu sampai di sekolah, berarti ini kan sudah across location dan juga pastinya across time, ya. Across location, across time. Sampai di sekolah mereka diminta kembali oleh guru untuk
menggambarkan ya atau memvisualisasikan apa yang mereka baca di rumah. Nah, disinilah konsep seamless learning itu terjadi, ya, adanya kesinambungan task, ya, tugas yang ada di rumah kemudian di sekolah sehingga terjadi pembelajaran yang tanpa henti, ya, tanpa henti dalam artian dengan flow of learning yang sama, ya, dengan flow of learning yang sama. Kemudian di sini jadi setelah di sekolah misalkan mereka diminta menggambar, gambarnya misalkan dengan menggunakan tablet, ya, berarti mereka menggunakan digital, ya, mereka menggunakan digital. Nah, kemudian hasil gambar itu kemudian di-share, ya, hasil gambar itu kemudian di-share di di-share di jejaring sosial misalkan, atau di-share di grup, ya, atau di-share di grup. Nah, itulah konsep bagaimana pemanfaatan dimensi dari mobile seamless learning. Jadi konsepnya adalah adanya kesinambungan pembelajaran yang terjadi di luar dan di dalam kelas secara formal informal, kemudian tadinya belajar sendiri personal secara personal, kemudian mereka kemudian melakukan diskusi atau sharing hasil kerja di grup, ya, sehingga terjadi sosial interaksi. Nah, sehingga knowledge construction atau knowledge sintesis yang terjadi tidak hanya di satu konteks, ya, tetapi betul-betul di berbagai level konteks. Jadi knowledge itu bisa tercipta juga di network, juga bisa tercipta secara individual, ya. Jadi sosialnya itu bisa social interaction itu bisa digunakan untuk mengkonstruk pengetahuan mereka. Nah, ini secara ringkas, ya, pembahasan kaitannya dimensi dari mobile seamless learning. Nah, ini saya ingin melihatkan ini adalah salah satu contoh pengoptimalan penggunaan seamless learning, ya, pada kebetulan ini mahasiswa bimbingan saya ini di kurikulum Akademi Angkatan Laut, ya. Jadi di sini menggabungkan metodenya, sebetulnya base-nya itu ada di metodenya Dick and Carey, ya. Jadi base-nya itu di sana, kemudian menggabungkan dengan dimensi-dimensi yang ada pada mobile seamless learning, ya. Jadi bisa kelihatan di sini ini penulisnya Umi Salama. Teman-teman semua bisa browsing kaitannya seamless learning Umi Salama. Di sini menggunakan istilah CPSL, ya. Bagaimana mengembangkan instructional design berbasis seamless learning. Oke, ini salah satu, sebetulnya ada banyak, ya, tapi di sini saya ambil hanya 2. Kemudian yang ini adalah desain framework, ini lebih ke arah pembelajaran kalau tidak salah ekonomi, ya. Jadi implementasinya pembelajaran ekonomi syariah. Nah, ini juga konteksnya informal, formal, ya. Jadi base-nya ada di formal informal. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana dimensi penggunaan dimensi seamless dimensi di setiap tahapan. Kalau desain ini dipublikasikan di jurnal, di accepted, ya, di jurnal Q2, ya.
Kalau tidak salah Gilex ya. Kalau tidak salah di Gilex. Nah, dalam mendesain ini saya kira tidak cepat ya. Ini butuh waktu kurang lebih dalam proses pembimbingan itu 7 bulan sampai menghasilkan framework seperti ini. Ya, memang tipikal dalam desain itu memang lama di awal, tetapi setelah desain jadi, saya kira sudah dengan mudah ya kita bisa melakukan penelitian. Ya, jadi dari penelitian ini ada beberapa artikel ya yang dihasilkan dan juga bisa publish di jurnal bereputasi. Oke, baik. Saya kira ini secara umum gambaran dari mobile seamless learning. Mungkin secara detailnya bisa langsung membaca bukunya Dr. Wong. Itu ada buku khusus mobile seamless learning. Beliau juga banyak meneliti kaitannya mobile seamless language learning ya, kaitannya dengan language learning khususnya untuk bahasa Cina. Di situ gambaran terkait seamless learning-nya juga sangat kental. Jadi mungkin bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk dijadikan bahan yang untuk disertasi nantinya, proposal disertasi. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Saya Bu bertanya. Ya, silakan. Ya, Bu, itu untuk dimensi itu apakah semua terjadi dengan bersamaan atau ada memang kesemuanya itu harus ada atau memang ada yang dia sifatnya tahapan atau cuma ada berapa ini? Jadi namanya dimensi ini kan bukan tahapan ya. Jadi dimensi ini bukan tahapan. Idealnya 10 dimensi ini itu bisa diimplementasikan dalam satu learning design. Ya. Nah, tetapi dengan kondisi tertentu tidak mesti kita menggunakan semua dimensi ini. Contohnya ya, saya menggunakan mobile seamless language learning ya di masa pandemi. Saya membuat framework. Nah, misalkan framework itu untuk across location tidak digunakan. Karena apa? Pada masa pandemi kita tidak kemana-mana ya. Tidak ada perpindahan lokasi pembelajaran yang terjadi di rumah, kemudian di sekolah misalkan, ya secara formal. Nah, saya kira memungkinkan tidak menggunakan satu dimensi, ya, karena untuk across location yang kita optimalkan. Jadi di situ di artikel saya itu across location itu tidak bisa digunakan pada masa pandemi, tetapi yang muncul adalah across platform, ya, across platform. Platform di sini adanya perpindahan platform. Jadi misalkan saat ini kita menggunakan video conference ya, web based video conference. Nah, di saat yang bersamaan kita juga menggunakan messaging platform. Ya. Jadi yang across itu bukan lagi lokasi, ya. Across across location pada masa pandemi tidak bisa, sehingga yang bisa dioptimalkan adalah software ya, across software. Jadi perpindahan platform. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali ya teman-teman S3 ini menggunakan seamless learning ini dan sudah lulus semua. Kalau dan hampir semuanya saya yang bimbing. Itu kurang lebih di tahun 2014 ada 1 orang, 13 1 orang, di 2017 2 orang,
ya kurang lebih 6 orang yang sudah meneliti ya kaitannya dengan seamless learning ini. Oke, ada pertanyaan lagi terkait ini? Tidak ada? Saya kira teori kaitannya, atau mungkin ada pertanyaan yang bisa dikaitkan dengan konteks pembelajaran yang Bapak Ibu alami ya di kelas selama ini. Jadi memang ini hanya pengenalan dimensi-dimensi ya dari mobile seamless learning. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Silakan. Ya, saya tadi menangkap di PPT yang pertama mengenai daya dukung untuk keberhasilan mobile seamless learning. Salah satunya adalah komputasi 1 ke 1 itu ya, Bu ya. Kalau tidak salah saya baca. Nah, masalahnya bagaimana menyiapkan infrastruktur ini dengan maksimal sehingga ketika nanti misalkan kita ingin melakukan penelitian terkait mobile seamless learning, untuk pembelajaran itu dapat berlangsung secara berkesinambungan, misalkan melintas waktu dan lokasi itu bisa terjadi. Karena saya pernah mengembangkan suatu pembelajaran, apakah itu bisa dikatakan berbasis mobile, saya belum terlalu mengkaji. Ternyata di beberapa perangkat yang dimiliki siswa itu tidak support gitu. Apakah maksudnya istilah komputasi 1 ke 1 ini yang perlu mungkin saya pahami. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, saya kira menarik ya pertanyaannya ya. Jadi kita kembali ke prinsip pertemuan minggu lalu ya, bahwa di dalam mengembangkan sebuah desain pembelajaran berbasis mobile, yang perlu kita cermati pertama itu adalah device ya, device yang dimiliki oleh peserta belajar kita. Jadi pertama ya itu yang perlu dipetakan. Ya, tidak perlu mengakomodir satu persatu karena sulit ya, tapi memetakan saya kira penting dengan mengelompokkan misalkan jenis atau tipe mobile device mereka ya atau smartphone mereka. Nah, kemudian melihat learnernya ya, melihat learnernya, demografinya, kemudian karakteristiknya mungkin bisa secara umum ya, karakteristik secara umum ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kontennya ya, kontennya, karakteristik dari konten. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Saya kira itu dulu yang perlu dipertimbangkan sebelum mendesain sebuah sebuah misalkan ingin berbasis mobile seamless ya. Nah, untuk pemanfaatan terkait dengan infrastruktur, kalau kita mau men-setting sebuah kondisi ideal, mungkin kita harus mengoptimalkan dengan infrastrukturnya ya. Tapi kalau kita mau mengoptimalkan sesuai dengan kepemilikan teknologi ya yang dimiliki oleh siswa, saya kira itu juga sangat memungkinkan. Tetapi memang perlu adaptasi dari tadi ada di dimensi 10 ya, multiple pedagogi ya, multiple pedagogi. Nah, bagaimana pedagogi ini
digabungkan sehingga ini bisa menghasilkan sebuah learning experience bagi peserta belajarnya ya. Seperti itu. Jadi memang pertama ya 3 poin itu dulu ya. Sebelum ini kita belum berbicara mobile seamless dimensi ya. Belum berbicara dimensi. Pertama ya device dulu yang perlu kita petakan. Karena kalau tidak device itu bisa ya penelitian kita tidak berjalan dengan baik karena itu yang menjadi core ya. Apa yang menjadi core dari mobile seamless learning ini yaitu connectivity ya. Jadi base-nya itu ada di connectivity. Kalau tidak ada connectivity ya berarti tidak bisa dikatakan seamless ya. Jadi ada connectivity antara informal formal ya, digital fisik to digital, across time, lokasi ya. Jadi ada connectivity di sana. Kalau itu tidak ada berarti tidak terjadi seamless ya. Itu yang menjadi pondasi dari seamless learning ini. Terjadinya konektivitas. Oke, bisa dipahami ya Mbak Juniantari? Ya, terima kasih Ibu, menarik sekali. Jadi saya menyadari bahwa kelemahan kemarin ketika melakukan pengembangan sederhana untuk pembelajaran mobile, ternyata di tahap analisis itu belum terpikirkan saya harus menganalisis jenis mobile atau smartphone-nya. Ya, secara teori kan menganalisis media software yang sekarang mungkin sudah familiar, kemudian kontennya, kemudian gaya belajar siswa. Ternyata ada hal yang lebih spesifik ya Ibu ya, yaitu jenis mobile atau smartphone yang digunakan oleh siswa. Nah, ketika hal itu tidak saya lakukan, ternyata kembali lagi fasilitas teknologi yang kita kembangkan itu kembali berpusat kepada guru gitu jadinya Ibu, dengan memperhatikan karakteristik itu. Terima kasih Betul. Ibu. Ya, saya kira betul sekali ya kesimpulannya ya. Jadi kadang kita lupa memang di dalam mendesain sebuah pembelajaran itu ada teorinya. Ya, ada teori yang guideline itu sudah harus kita ikuti karena kalau tidak mengikuti guideline itu maka kita tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran, tujuan dari desain itu sendiri ya, tujuan dari desain itu sendiri. Oke, mungkin ada pengalaman yang lain. Oke, silahkan Pak Yohanes. Halo Bu, ya, saya silahkan. bertanya Bu. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa kita bisa menggunakan beberapa aplikasi atau mereka bisa ada di multidimension demikian Bu. Berarti kita harus semua aplikasi itu kita harus ada di dalam ya Bu, untuk kita bisa tahu historicalnya, atau mereka harus laporin secara real time mereka di mana. Karena kalau menurut saya kalau banyak mereka bisa belajar di mana saja dengan konsep seperti itu kan. Kalau kita tidak ngawasin secara real time atau tidak ada pelaporan ke kita nggak tahu historinya, kita juga susah untuk mengevaluasinya, Bu. Iya, iya. Jadi dengan menggunakan kalau original dari mobile seamless ini kan dikembangkan di tahun 2012-an ya, di awal 2010. Pada saat itu perkembangan teknologi mobile belum sepesat sekarang. Dan juga software-software itu belum sepesat sekarang. Di zaman itu perkembangan learning analitik itu belum seperti saat ini ya. Nah, sehingga tadi dikatakan bagaimana mensupervisi siswa dalam belajar. Itu kan tadi yang dipermasalahkan. Nah, saya kira zaman untuk saat ini mensupervisi pembelajaran siswa melalui dengan melihat log file misalkan ya, aktivitas mereka itu sudah mudah ya. Tetapi masalahnya gini,
untuk mobile seamless learning ini tidak hanya didesain di digital environment saja, ya. Tidak hanya didesain di digital environment. Artinya mereka bisa mengakses learning resource yang non digital, ya. Sehingga learning resource yang non digital tersebut, misalkan mereka mengakses itu juga, jadi ada penelitian yang dilakukan juga di kalau tidak salah Dr. Wong juga ya, itu bagaimana mengajarkan anak memisahkan sampah, ya. Nah, tetapi mereka melaporkannya itu mereka membuat sebuah laporan ya, web berbasis. Jadi laporan berbasis web, di situ mereka memasukkan progres apa yang mereka kerjakan. Jadi itu saya kira tidak ada masalah. Bisa modelnya itu bisa seperti itu juga. Nah, tetapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa desain awal dari mobile seamless learning ini dia tidak learning environment-nya itu tidak hanya di digital learning environment. Jadi formal, informal di luar rumah. Di luar rumah mereka bisa membaca buku, ya, melakukan aktivitas yang lain. Nah, tinggal di sini untuk inovasinya bagaimana mensupervisi, ya itu tergantung kreativitas peneliti, ya. Tergantung kreativitas peneliti. Peneliti nanti akan memberikan ide-ide yang berbeda, ya. Bagaimana cara mengkoneksi, karena yang menjadi isu kan bagaimana mengkoneksikan ini semua, ya. Boleh jadi kita dominan di formal informalnya, ya, dominannya itu ada di situ. Nah, kemudian di physical digitalnya boleh jadi kita tidak menggunakan physical digital environment itu, ya, boleh jadi. Nah, ini tergantung konteks dari desain pembelajaran yang ingin kita kembangkan. Seperti itu ya. Jadi ini memang masih terbuka luas ya, penelitian yang berkaitan dengan seamless, dan juga tahun ini Dr. Wong juga bisa membimbing langsung ya. Kalau untuk angkatan ini bisa membimbing langsung untuk yang mau meneliti seamless learning. Tapi hanya mungkin satu mahasiswa ya. Jadi kalau ada lebih mungkin akan saya pilih yang paling menarik temanya ya, proposalnya. Seperti itu. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Begitu ya Pak Yohanes ya. Nah ini kan saat ini pembelajaran ini kan kita sudah across konteks. Ya, formal. Nah apakah ini dikatakan formal? Sementara ada orang misalkan Pak Yohanes belajar di gazebo misalkan. Iya kan? Nah, ini kan sudah cross konteks. Apakah pembelajaran saat ini sudah bisa kita mendefinisikan bahwa formal learning itu harus terjadi di dalam kelas? Ataukah harus terjadi di web conference yang terschedule seperti ini? Nah, definisi formal learning kan akan berkembang juga terus. Ya, definisi formal learning juga akan ikut berkembang, saya kira seiring dengan perkembangan teknologi dan juga pastinya ya perubahan perilaku manusia. Jadi dinamika perkembangan sosial di masyarakat itu pasti akan akan berkembang ya. Sebentar ya. Dalam api.
Bagaimana, sudah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya Puja. Tadi mungkin saya mendengar kalau tidak salah seamless learning ini bisa dikaitkan dengan blended learning. Nah, apakah dalam seamless learning ini kan tadi dalam dimensinya ada cross location, kemudian cross time. Ketika misalnya kita menggabungkan dengan blended learning, apakah masih tetap bisa membuat desain untuk dikatakan sebagai seamless learning? Ketika misalnya kita menggabungkan juga kadang dalam desain ini ada pembelajaran yang kita lakukan secara tatap muka gitu. Kemudian pengembangan learning environment-nya mungkin yang menggunakan digital itu gitu, atau seperti apa Bu? Atau memang untuk seamless learning ini secara keseluruhan misalnya kita harus gunakan aplikasi gitu, kemudian baru untuk learning environment-nya itu bisa dengan non digital gitu, resource yang non digital. Ya, itu mungkin Bu. Ya, oke. Jadi sangat memungkinkan ya dengan yang sebelumnya itu ini menggunakan yang saya tunjukkan tadi, gambar yang tadi itu desainnya itu menggunakan blended ya. Jadi blended sangat memungkinkan untuk kita gunakan sebagai model pembelajaran. Nah, kalau desain yang pembelajaran seamless learning yang banyak yang di awal itu umumnya itu kan basisnya kan kelas kecil. Ya, jadi sangat memungkinkan untuk mensupervisi siswa kalau hanya kelas kecil, kalau di dalam satu kelas. Nah, sekarang permasalahannya jumlah siswa di dalam satu kelas itu besar, ya, jumlah kelas besar. Nah, ini juga menjadi challenge ya, ketika menerapkan mobile seamless learning. Kalau persis seperti original pada saat pengembangannya, saya kira sangat sulit. Sehingga memang ini juga akan terus berkembang. Ya, jadi penelitian ini akan terus berkembang bagaimana kita bisa mengadministrasi pembelajaran yang terjadi di luar kelas. Ya, karena boleh jadi peluang untuk belajar di luar kelas itu jauh lebih besar dibandingkan di dalam kelas. Karena taruhlah di dalam kelas itu kita hanya merancang 1,5 jam pelajaran. Nah, 1,5 jam itu apakah cukup waktunya untuk mencapai sebuah kompetensi? Paling mudah adalah pembelajaran bahasa, language learning ya. Untuk belajar bahasa di dalam kelas dengan akomodasi waktu 1,5 jam, apakah bisa mencapai kompetensi seseorang bisa mahir berbahasa Inggris misalkan? Kan tidak. Pembelajaran bahasa asing ini membutuhkan kontinuitas. Ya, interaksi antara learning resource itu sebisa mungkin dirancang setiap saat, continuous, karena belajar bahasa asing itu tidak bisa satu minggu ya, harus praktek. Nah, desainnya itu bagaimana? Nah, itulah tugas kita di sini sebagai orang TEP, bagaimana mendesain. Nah, kalau Mbak Moris ya, Mbak Moris Sofi, tugasnya ya bagaimana merancang environment-nya, bagaimana learning experience-nya. Itu yang menjadi concern kita ya. Di sini masih sangat terbuka luas untuk diteliti. Ya, apalagi kalau kelasnya kelas besar. Kalau kelas kecil, misalkan anak TK ya atau anak SD, dengan mudahnya kita mendesain, misalkan minggu depan, ya biasanya kan seperti itu. Minggu depan anak-anak harus membaca buku, misalkan ada buku dengan tema ini. Nah, mereka cari buku tuh. Silahkan baca. Nah, kemudian diingatkan lagi sehari sebelumnya, anak-anak hari ini harus membaca karena besok ada aktivitas yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian pada hari H
Mereka yang sudah membaca, artinya secara kognitif mereka itu sudah get involved, ya. Flow of learning-nya itu sudah jalan. Jadi dari rumah mereka itu sudah siap dengan konsep yang ada di kepala, kemudian di kepala mereka sudah apa yang gambar, misalkan mereka disuruh menggambar ya di sekolah ya, mereka langsung menggambar udah apa yang mereka dapatkan di rumah itu digambar misalkan. Nah, ketika terjadi disrupsi, mereka sudah sudah bisa mengabaikan namanya disrupsi, bukan disrupsi ya, distraksi yang ada. Karena apa? Mereka sudah masuk di dalam proses pembelajaran tersebut. Itulah namanya seamless. Ya, jadi secara kognitif bukan hanya secara ini ya behavior engagement, tapi kognitif engagementnya itu sudah kelihatan di situ. Ya, jadi kognitif engagementnya. Nah, ini masih butuh desain karena setiap kompetensi itu kan berbeda desainnya. Kita tidak bisa mengeneralisir. Ya. Tergantung dari tujuan pembelajarannya apa, tujuan kompetensi yang ingin kita berikan, kompetensi yang ingin kita berikan kepada peserta belajar itu seperti apa. Sehingga desainnya perlu apa namanya di ini ya. Nah, itulah kelebihan dari TAP ya. Karena misalkan ketika ini dikombinasikan dengan engineering ya, kita bisa mendefinisikan spesifikasi tool. Ya. Tool-tool apa saja, bagaimana, nah itu kita bisa definisikan dengan baik. Kalau kita menguasai ilmu dari teknologi pendidikan ini. Ya, tapi kalau tidak belajar teknologi pendidikan, sulit untuk mendefinisikan spek dari tool pembelajaran. Ya. Apa begitu? Teman-teman yang dari engineering? Oke. Seperti itu ya. Jadi ini saya kira menarik. Ya. Silakan Mbak Puja. Ya, berarti pada intinya mungkin seamless learning ini bagaimana pembelajaran itu kontinuitasnya gitu ya Bu ya, mau dilakukan online ataupun learning resource-nya kita lakukan non digital gitu ya, bisa tetap digabungkan untuk masih bisa dikatakan sebagai seamless learning gitu. Yang penting bagaimana nanti kita melakukan supervisi, mungkin memantau bagaimana perkembangan pengalaman belajar yang dilakukan siswa gitu untuk memperoleh pengetahuan tersebut gitu ya Bu. Betul. Ya, saya kira betul sekali ya. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Bu Ulfa, mohon maaf saya bertanya di chat. Ya, silakan. Oh, di chat ya. Oh, sudah banyak pertanyaan di chat. Oke. Oh ya, sorry ini ada banyak di chat. Ini saya baca kesinambungan proses dunia maya. Oke. Learning itu. Jadi tentang flow of learning. Jadi flow of learning itu secara jadi ini teorinya Csikszentmihalyi ya, kaitannya dengan bagaimana pembelajaran terjadi aliran pembelajaran. Sebetulnya Wong tidak membahas kaitannya dengan flow of learning ya, tetapi menurut saya flow of learning itu sangat erat kaitannya karena walaupun konteks yang konteksnya berbeda, di situ ada kesinambungan. Intinya
flow of learning dan kesinambungan itu tidak bisa kita pisahkan ya. Nah, terkait dengan bagaimana seseorang itu contoh yang tadi saya berikan ya. Misalkan seorang anak diberikan tugas di rumah, kemudian di sekolah sudah dia sudah betul-betul siap ya dengan apa yang akan dikerjakan. Kemudian dia menggambar apa yang dia peroleh di rumah. Nah, di situ terjadi flow of learning. Ya. Secara kognitif terjadi kesinambungan antara kesinambungan antara pembelajaran yang across konteks. Jadi memang saya kira tidak bisa kita pisahkan dari dari seamless ini ya, flow of learning ini. Nah, sebetulnya flow of learning ini tidak hanya flow of learning ya. Flow of learning ini juga ada istilah teacher flow juga, flow of teaching juga. Ketika kita sudah get involved di situ, kita tidak bisa terdistract lagi. Sebetulnya esensi dari flow of learning itu seperti itu. Sama halnya dengan teaching juga ya. Ketika kita sudah sudah tercelup ya, istilahnya immerse ya, immerse dalam pembelajaran tersebut atau immerse dalam proses learning tersebut. Nah, disitulah terjadi flow of learning. Itu sama ya, flow of learning dan flow of teaching juga seperti itu. Secara umum ya, secara umum. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa membaca flow of learning-nya Csikszentmihalyi ya. Mihalyi. Ya. Oke, ada lagi. Jadi di sini Csikszentmihalyi ini ada 8. Jadi ada 8 trait ya, kaitannya dengan flow of learning, flow of experience. Ya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin ini belum banyak diskusi ya setelah mungkin menemukan isu ya penting untuk dirancang berkaitan dengan mobile seamless learning ini, mungkin akan muncul banyak pertanyaan. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, apa ya judulnya ya? Personalisasi ya? Oke, silakan lihat RPS ya. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu.